Panas-panas enaknya ya minum es ya. Minum es teh badan langsung seger. Tapi kamu tahu nggak sih kalau ada es yang bukannya dingin tapi malah bisa kebakar. Es tapi kebakar coba. Es itu disebut metanahidrat dan bisa ditemukan dalam jumlah yang banyak di tempat-tempat bertekanan tinggi dan bersuhu rendah. Kayak di dasar lautan. Uniknya kalau dibakar dia tuh menghasilkan cukup banyak energi. Sehingga digadang-gadang bisa jadi sumber energi alternatif di masa depan. Masalahnya belum ada yang nemuin cara buat nambang tanpa nimbulin kerusakan lingkungan. Mungkin di masa depan kamu bisa jadi ilmuwan yang nemuin caranya. Nah, metanahidrat ini sebenarnya terdiri dari dua molekul yang berbeda. Dia itu molekul metana yang terjebak di dalam sangkar kristal yang terbentuk dari molekul-molekul air beku. Metana adalah salah satu senyawa yang paling sering dipelajarin dalam kimia. Padahal dia ini cuma terdiri dari dua unsur aja, karbon dan hidrogen. Nah, si karbonnya ini unsur yang cukup spesial karena bisa ngebentuk berjuta-juta macam senyawa hanya dengan beberapa unsur lainnya. Kenapa bisa gitu? Yuk kita bahas. Karbon sering disebut sebagai unsur kehidupan. Bahkan para astrobiologis yang kerjaannya nyari kehidupan di luar angkasa, kalau lagi nyari tanda-tanda kehidupan di suatu planet nih, nyarinya kehadiran unsur karbon dulu. Zaman dulu nih, ilmuwan ngira kalau karbon itu cuma bisa dihasilkan oleh makhluk-makhluk hidup. Sehingga mereka menjuluki senyawa yang mengandung karbon, kayak metana tadi contohnya, sebagai senyawa organik. Tapi pada tahun 1828, Friedrich Wöhler, ahli kimia asal Jerman, berhasil membuat urea, salah satu komponen dari urin atau air kencing, melalui percobaan di labnya. Hebatnya, Wöhler membuat urea ini dari bahan-bahan anorganik, sehingga dia membuktikan kalau senyawa-senyawa organik, termasuk senyawa-senyawa di tubuh kita, banyak yang bisa dibuat di laboratorium. Tapi apa sih yang membuat unsur karbon itu spesial banget? Sebenarnya banyak ya, cuman semuanya itu bermula dari posisinya di tabel periodik unsur. Kalau kamu lihat tabel periodik unsur, karbon itu lokasinya di golongan 14. Dan sama kayak semua unsur di golongan ini, karbon punya 4 elektron valensi. Artinya ada 4 elektron yang siap untuk berikatan dengan unsur-unsur lain. Karena banyak banget elektron valensi yang tersedia, karbon bisa berikatan dengan paling banyak tuh 4 unsur lainnya dalam waktu yang bersamaan. Selain itu dia juga bisa ngebentuk berbagai macam jenis ikatan, termasuk ikatan tunggal, rangkap 2, dan rangkap 3. Hasilnya karbon bisa membentuk senyawa sederhana kayak metana tadi, dan juga bisa ngebentuk senyawa yang sangat kompleks, misalnya klorofil daun atau hemoglobin yang ada di darah kamu. Senyawa organik yang paling sederhana itu namanya hidrokarbon murni, atau senyawa yang hanya terdiri dari karbon dan hidrogen. Metana itu contoh hidrokarbon murni. Rumus kimianya CH4. Nah, dia juga contoh hidrokarbon murni yang paling simpel, yaitu hidrokarbon jenuh. Hidrokarbon jenuh itu terbentuk kalau semua atom karbon yang ada di dalamnya berikatan dengan 4 atom lainnya, baik itu atom hidrogen maupun atom karbon lainnya. Karena ada 4 ikatan, artinya semua ikatannya tunggal, gak ada yang rangkap 2 atau 3. Hidrokarbon jenuh ini lebih umum dikenal dengan sebutan alkana. Metana tadi, CH4, adalah alkana yang paling sederhana. Cuman ada satu atom karbon yang dikelilingi atom-atom hidrogen. Dia ini komponen utama dari gas alam yang kegunaannya macam-macam. Misalnya bahan bakar untuk pembangkit listrik dan juga bahan dasar untuk berbagai macam proses industri. Kalau kamu tambahin atom karbonnya lagi, dan tentunya hidrogen-hidrogen untuk ngisi ikatan-ikatan tunggalnya, dia akan berubah jadi etana, C2H6, gas lain yang digunakan sebagai bahan dasar plastik. Tambahin satu karbon lagi, kita dapat alkana berikutnya, yaitu propana, C3H8. Mungkin kamu pernah pakai tabung-tabung LPG untuk masak. Nah, itu isinya propana. Karena hidrogen cuma bisa berikatan dengan satu atom lainnya, ketiga alkana tadi cuma punya satu jenis struktur. Mau ditukar-tukar atomnya juga akhirnya bakal sama bentuknya. Tapi kalau kita tambahin satu lagi nih karbonnya, jadi C4H10 atau butana, strukturnya bisa kita otak-atik. Kalau bentuk yang ngikutin pola sebelumnya dengan atom karbon yang berderet dalam satu rantai,
Kita dapat struktur yang kayak gini. Senyawa ini disebut N-butana atau butana normal. Tapi karena sekarang atom karbonnya 4, rantai ini bukan satu-satunya pilihan struktur yang ada. Bisa aja kan kita bikin cabang ujung rantainya tuh kayak gini. Kalau strukturnya kayak gini, senyawa ini dikasih nama isobutana atau I-butana. Di dalam dua senyawa tersebut, jumlah karbon sama hidrogennya sama. Jadi rumus molekulnya juga sama, tetap C4H10. Tapi karena strukturnya berbeda, mereka punya sifat fisik dan kimiawi yang berbeda. Misalnya, N-butana itu baunya kayak bensin. Sedangkan isobutana tuh nggak berbau. Nah, senyawa-senyawa yang punya rumus molekul yang sama tapi struktur yang berbeda disebut isomer. Untuk hidrokarbon kayak senyawa-senyawa alkana barusan, semakin banyak karbon di dalam molekul itu, semakin banyak isomernya. Karena semakin banyak cara untuk ngotak-ngatik strukturnya. Butana yang karbonnya ada 4, itu punya 2 isomer. Sedangkan pentana yang karbonnya 5, itu punya 3 isomer. Nah, di tabel ini kamu bisa lihat ya jumlah isomer yang bisa dibentuk dari alkana-alkana yang lebih kompleks. Intinya sih molekul-molekul dengan rumus molekul yang sama itu bisa punya struktur yang berbeda-beda. Dan karena strukturnya berbeda, sifat fisik dan kimiawinya juga berbeda. Yang pasti beda juga adalah penamaan setiap isomernya. Dari tadi mungkin dengar banyak banget ya nama-nama hidrokarbon kayak metana, etana, propana, butana. Nah sebenarnya nama-nama ini nggak sembarangan ngasihnya. Mirip kayak senyawa-senyawa lain di kimia, hidrokarbon juga punya pola penamaan yang khusus. Penamaan ini bisa dibagi jadi 3 bagian umum, yaitu prefiks atau awalan, sufiks atau akhiran, dan angka yang menunjukkan urutan karbon di rantai utamanya. Prefiks atau awalan menunjukkan jumlah atom karbon yang ada pada rantai utama atau cabang molekul tersebut. Dari alkana-alkana yang udah disebutin tadi, kalau ada met di awal suatu nama hidrokarbon, artinya kalau nggak rantai utamanya yang punya 1 atom karbon, ya salah satu cabangnya yang terdiri dari 1 atom karbon. Untuk contoh yang lainnya mirip. Et itu untuk 2 atom karbon, prop itu untuk 3 atom karbon, dan but itu untuk 4 atom karbon. Untuk sisanya itu kita ngambil dari geometri. Harus ingat-ingat ya bahasa Inggrisnya. Misalnya alkana yang punya 5 atom karbon itu pentana. Awalannya pen dari pentagon atau segi 5. Kalau 6 heksana, awalannya dari heksagon atau segi 6 dan seterusnya ya. Nah, untuk sufiks atau akhiran itu sedikit lebih rumit, tapi kita mulai dari yang paling mudah ya. Nama untuk rantai utama dari suatu hidrokarbon yaitu ana, ena, dan una. Dari tadi kita baru ngomongin hidrokarbon jenuh yang ikatan-ikatan di dalamnya cuma ada ikatan tunggal. Kalau untuk hidrokarbon jenuh itu akhirannya dikasih ana. Contohnya metana, etana, propana, dan butana kayak tadi. Nah kalau ada ikatan rangkap duanya kita kasih akhiran ena. Bukan karena dia ini rasanya enak ya, tapi karena dia itu udah bukan hidrokarbon jenuh lagi. Bukan lagi alkana tapi udah jadi alkena. Contohnya etena, propena, butena, dan pentena. Terus kalau ada ikatan rangkap 3, molekul itu punya akhiran una karena termasuk golongan alkuna. Etuna, propuna, butuna, pentuna, dan seterusnya. Jadi pokoknya urutannya ana, ena, una. Ikatan tunggal, rangkap 2, rangkap 3. Ana, ena, una. Nah itu rantai utamanya. Sekarang ke bagian selanjutnya yaitu nama-nama cabangnya. Tapi sebelum namain cabang-cabangnya ya kita harus tahu dulu kan. Mana yang cabang, mana yang rantai utama. Kalau untuk alkana, rantai utamanya itu rantai yang paling panjang pada struktur molekul itu. Coba lihat alkana berikut ini. Mungkin kelihatannya kayak ada 2 rantai karbon yang bersilangan gitu ya. Satu panjangnya 5 karbon, satu lagi panjangnya 4 karbon. Tapi kalau kita lihat dengan baik, sebenarnya rantai paling panjang itu ya 6 karbon. Jadi dia itu sebuah heksana. Terus ada 2 cabang yang masing-masing terdiri dari 1 atom karbon. Selain rantai utamanya, cabang-cabangnya juga dikasih nama. Kalau awalannya sama ya kayak tadi. Met, et, prop, but, dan seterusnya. Nah kalau cabangnya hanya terdiri dari atom karbon dan hidrogen, dia itu disebut gugus alkil. Sehingga akhirannya dikasih kata il. Jadi cabang dengan 1 atom karbon itu metil. 2 karbon itu etil, 3 karbon propil, terus butil, pentil, dan seterusnya. Gampang ya? Tapi itu belum cukup. Masih ingat kan selain awalan sama akhiran, di dalam penamaan hidrokarbon juga ada angka yang nunjukin urutan karbonnya.
Nah, angka ini gunanya untuk nunjukin suatu cabang itu nempelnya ke karbon yang mana di rantai utama hidrokarbon tersebut. Nah, nomorin karbon-karbon di rantai utamanya itu nggak bisa sembarangan ya. Nggak bisa semau-mau kita. Wih, karbon yang ini lucu nih. Kasih nomor 1 deh. Yang ini kelihatan smart. Kasih nomor 2. Nggak bisa gitu, nggak bisa gitu. Nomerinnya itu harus dari ujung ke ujung. Terus arahnya harus dibuat biar cabang-cabangnya dapat angka yang sekecil mungkin. Misalnya untuk heptana yang punya satu cabang metil ini. Kalau penomorannya salah, kayak gini, cabangnya ada di atom nomor 5. Tapi kalau penomorannya benar, kayak gini cabangnya, ada di atom karbon nomor 3 ya. Karena yang harus diutamakan itu nomor yang kecil, jadi nama molekulnya itu 3 metil heptana. Tapi gimana kalau ada lebih dari satu cabang? Misalnya di molekul tadi kita tambahin cabang metil lagi di karbon kedua. Nah, kalau ada 2 atau 3 cabang yang sama, kita tambahin awalan D atau tri ke awal nama cabangnya. Tapi jangan lupa juga angkanya ya. Jadi molekul baru ini kita namain 2,3 dimethylheptana. Nah, kalau yang ditambah itu jenis cabangnya beda, penamaannya nggak jauh beda kok. Kita tinggal tambahin aja nama sama nomor cabangnya. Tapi ingat ya, ditambahinnya itu harus sesuai abjad. Misalnya kita tambahin cabang etil di molekul yang tadi, kayak gini nih. Nah, nama molekulnya jadi 4 etil 2,3 dimethylheptana. Cabang etilnya ditulis sebelum cabang metilnya, karena sesuai abjad ya, E itu lebih dulu daripada M. Karena penamaannya ini super sistematis, jadi gampang buat kita ngegambarin struktur molekul alkana cuman dari namanya. Kita coba ya, misalnya 4 etil 2,3,5 trimetiloktana. Dari namanya oktana kita tahu kalau rantai utamanya punya 8 karbon. Terus kita tambahin cabang etil atau cabang dengan 2 atom karbon di atom karbon nomor 4. Terus ada 3 cabang metil atau cabang dengan 1 atom karbon di atom kedua, ketiga, dan kelima. Oke, semua cabangnya udah. Terakhir tinggal gambarin atom-atom hidrogennya. Selesai deh. Asik kan? Sepintas penamaannya ini emang kayak ribet ya. Tapi rupanya bikin gampang pas kita mau gambarin strukturnya. Nah, tentunya alkana adalah senyawa kimia juga. Jadi pastinya mereka bisa bereaksi dengan unsur-unsur atau senyawa lainnya. Tapi ada beberapa reaksi yang unik untuk alkana itu sendiri. Dan yang paling umum dilakukan itu biasanya reaksi pembakaran. Masih ingat kan kalau alkana-alkana kayak metana dan propana itu umum dijadiin sebagai bahan bakar. Nah, yang unik dari pembakaran sebuah alkana itu produknya selalu cuma 2 molekul, yaitu karbon dioksida sama uap air. Jadi kalau kamu lagi masak pakai tabung LPG, gas hasil pembakarannya ya cuma 2 itu, karbon dioksida sama uap air. Makanya aman kalau habis dibakar. Kita kalau masak kan nggak pernah keracunan LPG. Selain reaksi pembakaran, alkana juga bisa mengalami substitusi atau sering juga disebut halogenasi. Pada reaksi ini atom-atom hidrogen yang nempel sama atom karbon itu disubstitusi atau digantiin oleh atom-atom dari golongan 17 atau golongan halogen kayak fluor, klorin, iodin, dan bromin. Nah, terus ada reaksi ketiga nih yang unik buat alkana. Hidrogen-hidrogennya malah dilepas di reaksi ini. Reaksi pelepasan hidrogen ini disebut reaksi dehidrogenasi. Bukan dehidrasi ya. Biasanya hidrogen yang dilepas itu berasal dari karbon-karbon yang berdampingan. Jadi setelah melepas hidrogen-hidrogen itu, karbon-karbonnya membentuk ikatan rangkap 2 atau bahkan rangkap 3, tergantung jumlah hidrogen yang dilepas. Kalau udah ada ikatan rangkap 2 atau rangkap 3, alkananya berubah jadi alkena atau alkuna. Dan itu yang akan jadi pembahasan kita di video selanjutnya. Kalau di video ini kita udah belajar tentang senyawa organik dan keistimewaan dari unsur karbon. Kita juga belajar tentang senyawa organik yang paling sederhana, yaitu hidrokarbon murni, khususnya hidrokarbon jenuh atau alkana. Terus kita juga belajar tentang isomer, penamaan-penamaan alkana, dan cara buat ngegambarin struktur alkana dari nama senyawanya. Dan terakhir kita belajar tentang reaksi-reaksi yang umum terjadi pada alkana, yaitu pembakaran, substitusi, dan dehidrogenasi.
Kalau kamu mau pelajarin lagi semua yang udah kita pelajarin hari ini, kamu bisa klik timestamp yang ada di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya.